Ampun Pak, jangan tembak. Byonggi dibawa ke sebuah ruangan oleh salah satu kru, dan kru pengawas CCTV segera menghapus rekaman gerak-gerik mereka. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dari frontman. Sementara itu, Deoksu mengucapkan terima kasih pada Mineo karena telah membantunya. Kakek Ilnam pun juga mengucapkan terima kasih pada Gi-hun karena berkat Gi-hun yang memiliki ide menjilati gulali itu, ia akhirnya bisa lolos ke permainan berikutnya. Sangwo yang merasa gak enak pada mereka karena dia yang telah menyuruh mereka berpencar sehingga mereka memilih simbol yang sulit, meminta maaf. Tapi Gi-hun tak mempermasalahkannya karena yang terpenting mereka semua berhasil menyelesaikan permainannya. Dari 187 peserta yang ikut dalam permainan kedua, 79 di antara mereka telah tereliminasi sehingga saat ini hanya tersisa 108 peserta saja. Sebelum para peserta tidur, mereka berbaris untuk mengambil makan malam. Namun karena makanan yang mereka terima sangat sedikit, hanya telur rebus saja, Deoksu dan anak buahnya mengambil makanan 2 kali sehingga ada peserta yang gak kebagian. Peserta wanita nomor 198 lalu memberitahu orang yang gak kebagian itu kalau Deoksu dan gengnya lah yang telah mengambil jatah bagian makan malamnya. Salah satu peserta itu mencoba menegur dan merampasnya lagi dari Deoksu. Namun tubuh Deoksu yang besar membuat orang itu tewas dihajar Deoksu habis-habisan. Gi-hun yang gak terima dengan kejadian itu pun mencoba protes pada para kru, tetapi mereka malah menganggap peserta itu telah tereliminasi. Hal itu membuat Deoksu berpikir dan berencana akan membunuh peserta lainnya waktu mereka tidur agar saingannya semakin berkurang. Gi-hun and the gang yang menyadari niat jahat Deoksu sepakat untuk saling melindungi satu sama lain jika Deoksu menyerang mereka. Gi-hun juga mengajak Sebyok untuk masuk ke dalam timnya, karena jika Sebyok sendirian maka ia akan kesulitan melawan Deoksu. Di tempat lain, Byonggi serta beberapa kru sedang mengambil organ tubuh dari para pemain yang sudah mati untuk dijual secara ilegal di pasar gelap. Rupanya Byonggi adalah seorang dokter organ dalam dan ternyata mereka sebelumnya sudah saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka memanfaatkan permainan itu untuk mencari keuntungan dengan menjual organ-organ tersebut. Sesuai kesepakatan, Byonggi harus membantu mereka mengambil organ yang masih layak untuk dijual. Sementara sebagai imbalannya mereka memberi clue tentang permainan berikutnya supaya Byonggi tetap hidup. Saat itu, kru menyuruh Byonggi untuk bergabung dengan kelompok peserta yang kuat karena tampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat mengerikan. Saat Byonggi kembali ke asrama, ia meminta bergabung dengan Deoksu, tetapi karena mereka menolak Byonggi mentah-mentah, Byonggi akhirnya mengatakan kalau dia mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Sementara Junho yang memakai topeng persegi segera pergi bersama para kru yang lain untuk berjaga di depan pintu asrama, karena sebentar lagi event spesial yang sudah direncanakan oleh frontman akan segera dimulai. Saat lampunya dimatikan, Deoksu langsung menyerang pemain nomor 198 yang sebelumnya telah membocorkan bahwa mereka mengambil jatah makan 2 kali. Teriakan wanita itu membuat semua orang panik hingga terjadi kegaduhan. Mereka akhirnya saling menyerang satu sama lain yang disaksikan oleh frontman lewat CCTV infrarednya. Ternyata mereka sengaja memberikan makanan sedikit untuk memicu kegaduhan itu. Setelah membunuh pemain 198, Deoksu berniat untuk menyerang Sebyok. Untungnya Sebyok yang sebelumnya menyeludupkan pisau berhasil menusuk paha Deoksu hingga ia melemah. Kemudian Sebyok segera menemui tim Gi-hun untuk meminta bantuan. Gi-hun and the gang pun mencoba melindungi satu sama lain. Ketika mereka berhadapan dengan kelompok Deoksu,
Tiba-tiba kakek Ilnam berteriak dan menyuruh mereka semua untuk berhenti, karena jika tidak, maka semua peserta yang ada di sana akan mati. Mendengar hal itu, frontman pun memutuskan untuk mengakhiri bonus permainan tambahan spesial tersebut dan menyuruh para kru yang berjaga untuk segera menghentikannya. Para kru meminta mereka menjatuhkan senjata dan ternyata Sebyok berhasil menaruh pisaunya di kantong Deoksu saat ia diserang. Sementara Junho yang memakai topeng kotak mencoba bertanya tentang peserta bernama Hwang Inho yang merupakan nama kakaknya pada Gi-hun. Tapi Gi-hun berkata kalau mereka semua tidak mengenal nama satu peserta dengan yang lainnya. Para kru lalu membawa jasad yang tereliminasi untuk dikremasi. Sementara Gi-hun and the gang bersyukur karena luka mereka gak terlalu parah dan memuji kakek Ilnam yang memanjat ke atas sambil berteriak. Gi-hun lalu meminta agar mereka memperkenalkan diri masing-masing karena memang sejak awal mereka gak saling mengenal nama satu dengan yang lain. Awalnya Sebyok menolak, tapi Gi-hun meyakinkan kalau itu cuma untuk membangun kepercayaan di antara mereka saja. Mereka pun akhirnya memperkenalkan diri masing-masing, tapi kakek Ilnam lupa namanya sendiri. Mereka lalu memaklumi karena mungkin kakek Ilnam masih shock hingga membuatnya pikun. Byonggi mengobati luka tusukan di pahanya Deoksu dan dari 107 peserta, 27 orang telah tereliminasi dalam kejadian itu sehingga saat ini hanya tersisa 80 orang yang akan melanjutkan ke permainan ketiga. Minyo bangga pada Deoksu karena telah berhasil mengurangi saingan peserta. Ia hendak memberikan hadiah pada Deoksu dan menyuruhnya untuk pergi ke toilet, lalu mereka melakukan ewita. Di ruangan lain, ketika lampu dimatikan, Junho menulis catatan singkat tentang kejadian hari ini. Ia lalu mendengar suara batuk berkali-kali dari kamar sebelahnya dan karena Junho seorang detektif, ia menangkap itu sebuah kode Morse nomor 29. Pagi hari saat tim Gi-hun bangun, Gi-hun merasa kasihan pada kakek Ilnam karena ternyata ia gak tidur semalaman sebab takut diserang lagi. Dan ia mau menjaga mereka karena cuma itu yang bisa dia lakukan. Permainan ketiga segera dimulai. Mereka digiring ke suatu tempat dan disuruh untuk membuat sebuah tim kelompok berisikan 10 pemain dalam waktu 10 menit. Namun karena kelompok Gi-hun masih berisikan 5 orang, mereka akhirnya berpencar untuk membawa 1 orang ke dalam kelompoknya. Tapi karena kakek Ilnam gak berhasil membawa orang, kelompok mereka hanya berjumlah 9 orang alias kurang 1. Deoksu sendiri yang mengetahui permainan apa yang akan mereka mainkan selanjutnya dari Dr. Byonggi segera mencari para pemain bertubuh kuat. Tapi karena Minyo hanyalah wanita kurus, dia pun membuang Minyo sehingga Minyo bergabung dengan kelompok Gi-hun yang membutuhkan 1 orang lagi. Setelah waktunya habis, mereka digiring ke tempat lain. Dan ternyata permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah tarik tambang, dan yang kalah dalam permainan itu mereka akan terjatuh dari ketinggian yang bisa membuat nyawa mereka melayang seketika. Ronde pertama, kelompok Deoksu melawan kelompok lain. Tentu saja Deoksu and the gang yang anggotanya pria bertubuh kuat berhasil mengalahkan kelompok tersebut dengan mudah, hingga mereka jatuh dari ketinggian dan kepalanya bocor. Para peserta yang tereliminasi dibawa menggunakan peti. Salah satu kru menandai peti peserta yang masih hidup dan sekarat. Kru yang lain tengah mempersiapkan tambang lagi di atas. Dan kali ini kelompok Gi-hun melawan 10 orang pria. Tim Deoksu mengejek tim Gi-hun bakal kalah karena kelompok Gi-hun lah yang paling lemah. Terdiri dari 3 wanita dan 1 kakek-kakek renta tua bangka yang sudah bau tanah. Para kru membawa jasad peserta untuk dikremasi sementara yang dikasih tanda dibawa ke ruangan terpisah. Sementara itu, kelompok Gi-hun merasa takut karena kelompok yang akan mereka hadapi terdiri dari 10 orang pria. Tapi kakek Ilnam menyuruh mereka supaya gak panik. Karena dalam permainan tarik tambang, mereka gak hanya membutuhkan otot dan kekuatan saja, tapi mereka juga butuh trik dan strategi. Yang harus mereka lakukan pertama kali adalah meletakkan anggota terkuat di bagian belakang. Kemudian menaruh setiap orang di sisi kanan dan kiri berselang-seling. Selanjutnya, memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan
Dan yang paling penting adalah mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang dalam 10 detik pertama agar mereka bisa menahan kekuatan musuh. Lalu saat musuh mulai lengah, mereka pun segera menarik tambangnya dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Awalnya Gi-hun and the gang hampir berhasil, tapi sayang, kelompok musuh berhasil menyatukan kekuatannya kembali. Mereka ciwi-ciwi pun pada panik teriak, ketakutan khususnya Mineo yang terlalu lebay. Sangwo menyuruh mereka maju 3 langkah agar musuhnya terjatuh. Hal itu membuat Mineo protes karena itu sama saja dengan bunuh diri. Namun tidak ada pilihan lain. Dan 오빠, 앞으로 딱 3발만 간 거야. 뭐야, 완전 멋진 터져. 개소리라고 했잖아. 내가? 너 무슨 개소리야? 막 울면서 미쳤어 개소리 하지 마 했잖아요. 야,